Hal yang lainnya adalah keberadaan ijazah-ijazah yang Anda keluarkan mulai dari Dian Sandi, kemudian di Bareskrim, itu berbeda dengan yang Anda keluarkan pada tanggal 15 Desember 2025. Makanya saya katakan, ijazah itu adalah ijazah versi terakhir yang mungkin direkayasa. Jadi ya kita nanti akan lihat. Mudah-mudahan Presiden Prabowo, saya rasa demikian. ya mudah-mudahan Presiden Prabowo gitu ini aware terhadap masalah ini bahwa ada skandal besar yang sedang ditutup-tutupi oleh bangsa ini, dan bangsa ini tidak mau belajar dari skandal besar tersebut. Karena kalau ini tidak dibuka seluas-luasnya, maka kita tidak akan pernah belajar bagaimana kita bicara mengenai keterbukaan dalam negara Republik Indonesia ini. Begitu. Kalau saya mau mengambil angle-nya adalah perlindungan HAM. Bahwa orang tidak boleh martabatnya, harkatnya dijatuhkan tanpa ada bukti. Seperti itu. Oke, Pak Firman, kalau ngomongin soal bukti ini kan udah ada ratusan bukti, puluhan saksi ahli, tapi berkasnya masih bolak-balik P19. Secara psikologis masyarakat dan publik itu makin bingung. Sebenarnya ijazah ini asli apa palsu sih? Jangan sudah memeriksa 22 saksi, 709 bukti, kemudian ratusan saksi, 22 ahli, tapi kemudian berkasnya masih perlu dikembalikan. Karena saya pikir kalau saya jadi jaksa, saya juga bingung karena saya hadir pada gelar perkara khusus terakhir dan saya tidak melihat bahwa masalah ini disidik secara benar dan sophisticated. Jadi saya mau sampaikan begini, Mbak. Jadi kan kalau diperiksa oleh pihak jaksa penuntut umum nantinya karena akan disidangkan mereka yang akan hadir. Tentu mereka memeriksa dong, tolong lengkapi ini, tolong lengkapi itu. Buat menurut hemat kami, itu malah menjadi sesuatu hal yang baik. Karena apa? Jaksa sangat meneliti perkara ini. Sangat jarang yang langsung P21, Mbak. Boleh kita lihat deh. Malah kalau dia bolak-balik, artinya, oh coba lengkapi ini, lengkapi itu. Supaya apa yang disampaikan itu lebih mudah nanti disidangkan pembuktiannya, seperti itu. Jadi tidak ada yang perlu di sini saya sampaikan kepada masyarakat, tidak perlu bingung. Itu biasa jika ada petunjuk-petunjuk dari jaksa seperti itu. Sehingga menurut hemat kami ya polisi akan melengkapi apa yang disampaikan oleh jaksa dan akan dikembalikan lagi kepada jaksa setelah apa yang mereka sampaikan itu dipenuhi oleh polisian. Setelah itu Mbak, jadi nggak perlu pusing karena itu biasa. Jarang sekali saya menemukan ada langsung P21 begitu limpah langsung P21, jarang sekali. Ya, tapi apa perlu coba ke Bang Refli ya, sampai dengan ratusan bukti, puluhan saksi ahli untuk ya seperti kasus ini lah kalau Anda lihat itu kalau bagaimana Bang? Itu prinsip kehati-hatian. Jadi kalau kita mau jujur ya, sebenarnya tidak perlu banyak-banyak saksi, tidak perlu banyak-banyak bukti, tidak perlu banyak-banyak ahli. Cukup dokumen yang dikatakan asli itu dipertunjukkan kepada publik dan publik bisa mengaksesnya, bisa memfotonya secara baik, lakukan konferensi nasional bahkan internasional untuk menguji apakah dokumen itu asli atau tidak. Kan masalahnya adalah Bang Refli kemudian gugat. Makanya nanti beberapa perwira TNI, mantan purnawirawan TNI itu akan menggugat penyidik Polda Metro Jaya karena dianggap melakukan abuses of power. Ditunggu saja itu. Itu insya Allah ke depan. Oke. Jadi Bang Refli, Anda berpendapat bahwa kita kembali lagi ke pasal ini ya, yang disampaikan dengan dasar penelitian itu sebetulnya tidak dapat dipidana. Oh iya, jangankan penelitian. Kalau negara demokrasi kita bukan demokrasi sontoloyo, orang berpendapat itu tidak bisa dipidanakan. Apalagi itu pendapat expert opinion. Jadi ya ada 4 hal yang tidak bisa dikriminalisasi. Pertama adalah privilege. Privilege atau keistimewaan itu biasanya dimiliki oleh ahli. Jadi kalau misalnya seorang ahli menyatakan pendapatnya, tidak boleh dikriminalisasi walaupun itu salah. Karena kalau dia salah, maka dia akan di-challenge ahli lainnya. Nah yang kedua adalah opinion. Anda tidak bisa kemudian mengkriminalisasi opini orang. Karena dalam konstitusi dikatakan hati nurani itu adalah hak asasi manusia yang tidak bisa dibatasi at any circumstance. Yang ketiga, Anda tidak bisa mengkriminalisasi dengan itu yang namanya moral duty, kewajiban moral. Jadi kalau seandainya sebagai warga negara, Anda melihat sebuah peristiwa dan Anda mengatakannya dengan sebenar-benarnya, Anda tidak bisa dikriminalisasi. Nah yang terakhir adalah tidak bisa dikriminalisasi adalah truth, kebenaran. Nah pertanyaannya adalah
ketika seorang Roy Suryo misalnya mengatakan 99,9% ijazahnya palsu, itu adalah expert opinion. Jadi opini yang didasarkan pada penelitian dia sebagai ahli telematika. Dengan berbagai macam metode yang dia gunakan. Ya. Termasuk ELA dan lain sebagainya. Dan sampai pada kesimpulan itu, bukan ujuk-ujuk. Dan Roy Suryo sebagai ahli telematika sudah reputable, digunakan beberapa kali sebagai ahli oleh Mabes Polri. Jadi karena itu Anda tidak bisa mengatakan dia bukan seorang ahli. Dr. Tifa sedang menyelesaikan 2 doktoral sekaligus sekarang ini. Rismond, doktor lulusan Jepang Yamaguchi University. Bagaimana Anda mengatakan kalau opini mereka opini abal-abal? Sama seperti saya ngomong misalnya. Ini kan juga opini yang karena di penggelutan bidang hukum tata negara yang sudah lama saya geluti begitu. Baik, Pak Firman, jadi ada pandangan expert, pandangan ahli di sini ya. Mana ada pandangan expert, pandangan ahli yang mengatakan misalnya, koreksi kalau salah ya, 1000 miliar % palsu. Anda mengglorifikasi hal-hal seperti itu. Iya dong, karena paling itu disampaikan, ya, kan gitu. Itu kan kemudian gaya bahasa, dibilang bahwa gaya bertutur dengan lelucon, dengan hiperbola dan lain sebagainya. Dibilang itu bahwa bukan esensi, Bung. Gantung. Esensinya adalah sebuah statement yang mengatakan ijazah Jokowi pasal palsu. 28 Ya kan? ayat G Undang-Undang Dasar 1945 Anda bicara tentang itu perlindungan kepada satu menjamin orang, hak asasi tetapi manusia. Anda tidak bicara tentang perlindungan semua warga negara. Berapa banyak yang sudah dikriminalisasi oleh Jokowi ketika dia berkuasa? Ingat. Ya jangan seperti itulah. Kalau ini kan sudah balas dendam dan sebagainya kan gitu. Sekarang RRT. Ya? Iya kan? Dan kantor Anda menjadi bagian dari itu semua. Ya. Pak Firman, silakan sanggahan Anda mengenai abuse of power yang tadi disampaikan oleh Bang Refli Harun. Tidak ada. Ini sederhana kok. Masyarakat datang melaporkan. Masyarakat internasional sudah gitu membuktikan dan dia paling menyampaikannya secara terbuka. Semua rakyat melihat ini secara terbuka. Pak Firman, semua pengawas melakukan pengawasan. Ya? Apa? Dari pihak yang berhati nurani. Kalau semua terus dipersangkakan, Mbak, ya ini yang terjadi. Nanti ya mudah orang akan mengatakan ini dan itu, merugikan orang lain, merendahkan martabat orang lain, seperti itu. Dengan dalil-dalil katanya adalah penelitian dan sebagainya. Kita berdoa, dan ini malah menurut hemat saya, yang mudah sekali mengkriminalkan orang, baik ketika dia berkuasa maupun tidak lagi berkuasa. Dihilangkan gitu. Karena itulah kita tahu bahwa kenapa kemudian pengajar rakyat Indonesia dan demokrasi, ya kan, no free lunch, tidak ada makan siang yang gratis. Ya, prejudis yang disampaikan kan itu adalah pandangan. Ini bukan prejudis, bro, ini fakta. Jadi saya pikir ini fakta. Kita sudah sesuai karena dengan itulah apa yang rakyat Indonesia berjuang. Kita sudah menyampaikan bukti-bukti. Bebas dari semua pihak sudah mencermatinya, gitu kan? Ya. Nah, sekarang kita lihat saja ke depan. Anda tidak boleh menyesatkan publik seolah-olah sidang pengadilan nanti adalah sidang pembuktian ijazah. No, bullshit. Itu adalah sidang untuk menghukum Roy, Rismond, dan Tifa. Sidang pembuktian ijazah itu kalau Anda berani dan genuine berani membuktikannya adalah di Solo, citizen lawsuit yang sekarang masuk tahap pembuktian. Tapi apakah Anda berani menghadirkan ijazah yang Anda katakan asli pada tanggal 15 Desember 2020? No, Anda tidak berani. Menanganinya, Anda tidak berani, Bapak, dan kita tanggapi itu. Tidak ada masalah. Ya, kita tidak lari. Tetapi Anda tidak berani menampilkan ijazah itu masalahnya. Kita ikuti semua. Ijazah yang Anda katakan sebagai ijazah asli tersebut, Firman, Anda kemudian berdalih sudah disita Polda Metro Jaya. Pak Firman ya, teman-teman Anda ini kan menjadi panjang episodenya. Baik, Bang Refli tahan dulu, Bang Refli. Dan teman-teman Anda buat. Saya pengen ke Pak Firman. Ini kan salah satu kuasa hukum dari kubu Jokowi menyatakan kalau aslinya. Tapi saya ini belum sholat maghrib ini. Ditunjukin. Saya ini baru selesai. Jadi saya pamit ya, karena saya juga harus pergi lagi. Tapi nggak apa-apa. Saya menghormati Pak Firman untuk menjawab, karena saya harus sholat maghrib dan saya harus pergi kembali. Karena kalau nggak saya telat. Ya? Baik. Terakhir deh, ini ya, salah satu kuasa hukum kubu Jokowi ini menyatakan kalau aslinya ditunjukin maka akan jadi presiden buruk. Pak Firman bisa jelasin presiden buruknya apa? Karena kan publik sebenarnya menunggu-nunggu gitu kan. Enggak ada presiden buruk. Pak Jokowi akan hadir di persidangan nanti. Beliau akan menyampaikan ijazahnya. Silahkan, seperti itu. Jadi tidak ada hal-hal yang kita ragukan di situ. Hanya yang ingin sampaikan, mari kita fokus. Mari kita lihat, gitu loh.
Mari kita fokus terus gitu loh. Sehingga Pak Jokowi nanti akan hadir, akan menyampaikan, akan membuktikan aduan atau laporannya di Polda Metro Jaya. Masalah lain-lain, masalah orang-orang melakukan apa, mengajukan apa, gugatan dan sebagainya, silakan buktikan sendiri. Karena mereka kan ketika berdalil harus membuktikan sendiri seperti itu. Pak Jokowi dalam aduannya, dalam laporannya akan membuktikan nanti seperti itu, bahwa Bapak sebagai alumni Fakultas Kehutanan UGM memiliki ijazah yang benar, asli, dan merupakan alumni dari UGM. Saya rasa demikian. Baik, terima kasih Pak Firman Pangaribuan, kuasa hukum kasih. Jokowi, dan juga Bang Refli Harun, kuasa hukum RRT sudah bergabung di kesempatan iya. NTV Prime Selamat sore. kali ini. Jadi, Terima bro. kasih rekan-rekan. Selamat beraktivitas kembali. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. NTV Prime masih akan kami hadirkan untuk Anda dengan sejumlah informasi lainnya usai jeda pariwara berikut ini.